Jadi kalau saya cerita mengenai pengalaman anak keempat saya ya, ketika kita dianugerahi anak-anak yang seperti itu, uh, yang saya ucapkan adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Berterima kasih kepada Allah atas sebuah anugerah yang Allah pilih saya maupun teman-teman yang ada di sini yang Allah anugerahi anak-anak uh, yang spesial. Ketika masa kehamilan mungkin saya cerita, di masa kehamilan saya memang merasakan adanya gerak janin yang tidak terlalu aktif seperti anak 1, 2, 3. Karena mungkin ini anak keempat, jadi sudah lebih paham, lebih aware kalau ada sesuatu yang berbeda. Jadi ketika kandungan merasa geraknya kok tidak seaktif kakak-kakaknya, tapi saya pikir oke, mungkin itu tidak masalah. Kemudian akhirnya saya melahirkan dengan operasi sesar pada saat itu, dan kecurigaan saya bertambah ketika bayi itu lahir. Operasi sangat cepat dan mudah, paling enak operasi yang keempat kemarin itu justru. Tapi ternyata ketika anak itu lahir, saya nyaris tidak mendengar tangisan bayi, yang kemudian bayi itu kami beri nama Sulaiman. Ketika bayi itu menangis saja hampir tidak terdengar dan kemudian langsung dibawa ke NICU, tentu itu menjadi pertanyaan lagi bagi saya. Kemudian di hari ketiga, dokter kemudian memanggil saya dan mengatakan ada beberapa dugaan-dugaan yang terjadi kepada Sulaiman. Yang mana ketika dokter mengatakan itu, saya rasa semua dari seluruh ibu yang mengalaminya juga pasti merasa seakan dunia gelap ya, shock gitu. Tapi berusaha untuk bersikap tenang ketika mendengar penjelasan dokter dengan dugaan yang macam-macam, sepertinya dari atas kepala sampai kaki ada aja masalahnya seperti itu. Singkat cerita, Sulaiman di NICU selama 2 minggu. Saya harus memindahkan ke rumah sakit yang lebih banyak peralatannya dan lebih komplit peralatannya. Dan kemudian dokter masih menduga-duga ini apa yang terjadi kepadanya. Yang paling terlihat gejalanya adalah dia memiliki otot yang lemah atau hipotonia. Hipoton otomatis karena ototnya yang lemah itu membuat tangisannya menjadi lemah dan juga daya hisapnya menjadi lemah, sehingga itu yang menyebabkan Sulaiman memakai OGT, memakai sonde untuk bisa meminum ASI karena dia belum bisa untuk mengenyot, dan kemudian lemah sekali ototnya. Jadi saya ingat sekali waktu di NICU, asal dia bergerak dikit aja itu udah bersyukur kepada Allah SWT, luar biasa. Waktu terus berjalan, banyak sekali dokter yang memeriksa Sulaiman dari atas kepala sampai kaki, bahkan MRI otak dan sebagainya. Sampai kemudian itu yang membuat saya banyak sekali googling, dan itu yang membuat saya banyak baca, dan akhirnya saya bertanya kepada dokter, dan dokter mengatakan, mungkin membaca itu ada baiknya, tapi terlalu banyak baca membuat kita jadi worry secara berlebihan, kata dokter seperti itu. Karena apa yang ada di Google itu sebenarnya ya banyak hal-hal yang membuat kita jadi shock sendiri seperti itu. Jadi waktu itu dokter mengatakan ya banyak berdoa dan sebagainya. Kemudian di umur yang ke 3 bulan, akhirnya Sulaiman diperiksa tes genetik, kalau saya nggak salah namanya, mohon dikoreksi dokter Dian kalau salah, pengambilan darah itu dan kemudian dikirim ke Jerman. Sehingga di usia Sulaiman yang ke 4 bulan, tegaklah diagnosis, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, di usia Sulaiman yang ke 4 bulan, saya sudah tahu Sulaiman mengidap Prader-Willi syndrome. Dan saya merasa bahwa mudah-mudahan itu bukan sesuatu yang terlambat. Saya bersyukur kepada Allah, di usia 4 bulan, saya sudah tahu tentang Prader-Willi syndrome, kembali lagi membaca banyak sekali jurnal-jurnal, banyak sekali informasi mengenai apa itu Prader-Willi syndrome. Saya banyak menonton YouTube, kemudian saya akhirnya banyak menonton video-video yang sukses story tentang Prader-Willi syndrome. Jadi ketika melihat banyak sekali tayangan-tayangan yang menayangkan sukses story, itu membuat saya harapannya menjadi bangkit dan sangat bersemangat untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, pengobatan, terapi untuk Sulaiman. Alhamdulillah dengan bantuan para dokter itu yang menyebabkan saya sangat berterima kasih dengan dokter dan juga tenaga kesehatan, bagaimana mereka membantu untuk menemukan penyakit Sulaiman. Akhirnya Sulaiman melakukan beberapa terapi. Salah satu terapinya adalah tentunya fisioterapi ya, karena adanya hipotonia itu, sehingga Sulaiman berjuang bagaimana agar dia bisa kepalanya tegak, kemudian sekarang sudah mulai berjuang untuk belajar duduk, seperti itu. Jadi fisioterapi sekarang yang dilakukan, fisioterapi dilakukan oleh Sulaiman seminggu 4 kali, dan kemudian sindrom Prader-Willi ini bisa diterapi salah satunya dengan growth hormone atau hormon pertumbuhan.
Jadi dokter mengatakan sebenarnya hormon pertumbuhan itu alangkah lebih baik ketika dilakukan sebelum umurnya 2 tahun. Dan dokter mengatakan sebenarnya kalau misalnya semuanya sudah baik, bisa dilakukan di usia Sulaiman yang ke-6 bulan growth hormone itu. Kenapa? Karena growth hormone itu bisa bermanfaat untuk banyak hal. Salah satunya menurut penjelasan dokter endokrin ya, bahwa karena kan sindrom Prader-Willi ini menyebabkan kekurangannya hormon pertumbuhan, sehingga salah satu penyebabnya adalah nantinya tubuhnya akan pendek, tangan kecil, kaki kecil, kemudian ada penumpukan lemak seperti itu. Tapi ketika dilakukan growth hormone, maka hal-hal itu insya Allah bisa diatasi. Tapi yang paling terlihat nyata dalam sindrom Prader-Willi, kalau orang bertanya sindrom Prader-Willi itu apa sih, maka saya bisa menjelaskan secara mudahnya, sindrom Prader-Willi itu ialah ia akan merasa lapar terus-menerus. Seperti itu. Jadi dia sudah makan sekalipun, dia merasa akan tetap lapar. Itu menjadi persoalan besar, karenanya diperlukan adanya diet secara khusus nanti ketika dia sudah usia 2 tahun ke atas, karena rasa lapar itu akan muncul pada saat dia berumur 2 tahun ke atas. Karena kalau tidak dikontrol, dia bisa mengambil apa saja makanan yang ada di hadapannya dan tentu saja menyebabkan obesitas. Kalau sudah obesitas maka akan lari ke penyakit-penyakit yang lain. Itu yang terjadi sebenarnya pada Sulaiman. Jadi ketika melihat banyak sekali video-video sukses story, akhirnya dari sekarang saya merencanakan untuk apa gini, ketika kita sudah tahu penyakitnya apa, sudah tegak diagnosisnya apa, sehingga kan dokter juga sudah tahu apa, artinya kita sudah tahu jenis terapi apa yang akan kita lakukan, pengobatannya seperti apa. Itu yang menyebabkan kenapa seorang ibu itu harus betul-betul aware, harus betul-betul melihat sejak awal kalau ada anak yang berbeda, supaya kita cepat mengetahui anak itu kenapa, dan kemudian supaya kita bisa mengobati atau melakukan terapi-terapi untuknya. Kemudian itulah yang menyebabkan teman-teman sekalian, rasa syukur itu, walaupun saya tahu perjalanan saya masih sangat panjang untuk merawat Sulaiman, tapi ada rasa optimis, ada rasa penuh semangat, ada rasa wah ini ada suatu perjalanan yang baru yang akan saya jalani, dan itu yang membuat saya pada akhirnya membuat video YouTube yang saya kasih judul Pejuang Nicu. Kenapa? Karena pertama sebagai rasa syukur ke saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengetahui penyakitnya Sulaiman. Kemudian yang kedua adalah sebagai sebagai sarana untuk saling menguatkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga sebagai sarana untuk mengedukasi orang-orang di luar sana bahwa penyakit langka itu ada dan ternyata dampaknya juga luar biasa. Kalau teman-teman lihat YouTube saya Kristiana Dewi, di situ ada 10 lebih video yang sudah saya buat mewawancarai berbagai macam anak-anak dengan rare disorder-nya, termasuk ada Diva di sini dengan cycle syndrome-nya yang insya Allah nanti juga ada Odil dan Bayola ya Mbak, insya Allah. Kemudian sudah ada beberapa teman lah, bagaimana mereka bercerita perjuangan yang susahnya luar biasa untuk menegakkan diagnosisnya, untuk menemukan penyakitnya itu nggak mudah, namanya penyakit langka. Susah, tidak mudah juga untuk menemukan penyakitnya apa. Dan tidak semua mendapatkan akses informasi, tidak semua bertemu dengan dokter-dokter yang bisa mengetahui ini apa gitu, dan itu tidak mudah. Akhirnya ketika dibuat tayangan video-video itu, Masya Allah salah satu hikmahnya adalah saya mendapatkan banyak sekali cerita dari teman-teman, ternyata anak saya kok sama ya ciri-cirinya, kok sama ya gejala-gejalanya dengan si anak ini. Akhirnya mereka sudah mulai punya gambaran tuh bahwa oh ternyata anak saya mungkin punya sindrom yang sama dengan narasumber yang sedang diceritakan. Dan kemudian dalam video-video yang saya tayangkan itu juga saya menjadi belajar banyak hal bahwa luar biasa ibu-ibu dan ayah-ayah ya yang Allah anugerahi anak-anak yang hebat ini, bahwa mereka tidak sendirian. Banyak sekali sekarang yayasan-yayasan hebat termasuk Indonesia Rare Disorder yang di bawah pimpinan Bayola, atau yayasan penyakit langka, yayasan NPS dan penyakit langka, dan yayasan-yayasan lainnya yang mereka saling berbagi informasi dan membantu loh bagaimana cara mengobatinya sehingga beban secara ekonomi itu bisa sedikit berkurang lah dengan adanya komunitas. Mungkin seperti itu secara singkat tentang Sulaiman, tentang Prader-Willi syndrome. Dan saya akhirnya banyak berbicara dengan teman-teman Prader-Willi syndrome, dan kemarin cukup bersedih juga karena ada salah satu anak yang terkena Prader-Willi syndrome meninggal dunia
karena saya mengikuti anak-anak Prader-Willi syndrome dikarenakan obesitas. Jadi tantangan terbesar bagi ibu-ibu atau ayah-ayah yang punya anak Prader-Willi syndrome adalah obesitas itu, karena mereka akan terus merasa lapar dan terus makan tanpa berhenti. Ada banyak hal yang harus kita syukuri, dan saya bersyukur semuanya atas apa yang Allah anugerahi kepada saya. Sebenarnya kita ini kan seperti di NICU lah ya, kalau kita melihat teman-teman anak-anak lain di NICU kan kita jadi lebih banyak bersyukur begitu, bahwa banyak anak-anak lain yang keadaannya jauh lebih tidak baik dibandingkan dengan anak-anak kita. Jadi ngelihatnya jangan ke atas, ngelihatnya banyak ke bawah gitu, yang membuat saya pada akhirnya banyak bersyukur. Prader-Willi syndrome ini dia memiliki ciri-ciri memang, tapi kalau dilihat secara umum seperti teman-teman yang lain kebanyakan, karena ciri-cirinya itu contohnya ya seperti misalnya matanya yang seperti almond, matanya yang sipit gitu, dan tidak ada ciri-ciri khusus lainnya secara wajah, sehingga sampai hari ini saya belum menemukan atau mendapatkan pandangan negatif dari orang lain atau pandangan aneh dari orang lain seperti itu. Itu tentu hal yang kita harus sangat berterima kasih kepada Allah SWT, walaupun memang di dalam tubuhnya ada hal-hal yang harus terus diberikan terapi ya. Tapi kalau dibilang tantangannya adalah sabar, sabar untuk bolak-balik ke dokter. Tapi saya pikir ya, saya yakin di sini banyak ibu-ibu yang sudah belasan tahun merawat anak-anaknya. Saya kan ibu baru ya, baru 6 bulan lah, apalah artinya 6 bulan perjuangan dibanding bertahun-tahun teman-teman yang lebih kuat dan perkasa di sini. Tapi yang berat memang sebenarnya kalau bagi saya sih 7 hari pertama ya. 7 hari pertama pada saat itu masih shock dengar kabar dokter bilang A, shock dengar kabar dokter bilang B, shock gitu. Jadi masih shock-shock, tapi sekarang sih sudah lebih kepada Oke, sedih boleh, tapi nggak usah lama-lama karena kita harus fokus untuk terapi, kita fokus untuk pengobatan-pengobatan, kita fokus untuk cari informasi-informasi, kita fokus untuk mengedukasi orang lain. Jadi keberadaannya mendatangkan hikmah gitu, bukan keberadaannya membuat kita ya sedih ya, manusia biasa sedih, tapi keberadaannya kita ganti, kita switch gitu menjadi sesuatu yang bernilai positif lah, insya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan seperti dengan wasilah Odil kan hadirnya Indonesia Rare Disorder, atau dengan hadirnya Sulaiman akhirnya bisa adanya video-video pejuang NICU yang mana orang-orang juga bisa berrelasi langsung kepada orang tuanya misalnya. Dan saya yakin semua yayasan-yayasan teman-teman penyakit langka itu pasti ada anggota keluarganya atau dirinya yang mengalami itu sehingga membuat sesuatu untuk orang lain gitu. Kan selalu ada hikmah di balik sebuah kejadian. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau tantangan terbesar, ya sabar. Sabar dan melihat segala sesuatu menjadi hal yang positif gitu. Untuk teman-teman pada hari ini apa ya? Saya ini ibu baru ya. Ilmunya nggak banyak ini. Yang di sini anak-anaknya udah pada bertahun-tahun udah melewati up and downs-nya. Jadi saya sebenarnya ngomong untuk diri saya sendiri, teman-teman sekalian terus berjuang saja, karena beberapa dari orang-orang yang saya wawancarai pada akhirnya berhenti untuk berjuang karena satu dan lain hal. Terus berjuang untuk menemukan penyakit anak kita apa, terus berjuang untuk melakukan terapi-terapinya, terus berjuang untuk melakukan pengobatan-pengobatannya, lelah iya, tapi terus berjuang karena anak-anak kita insya Allah bisa tumbuh dengan optimal selama ibu dan ayahnya semangat untuk terus berjuang. Seperti itu, dan insya Allah ada banyak sekali bantuan-bantuan selama kita bergabung dengan komunitas-komunitas, bantuan secara pemberian kekuatan-kekuatan, bantuan informasi-informasi yang tadinya kita nggak tahu kita jadi tahu, bantuan donasi juga banyak bagi teman-teman yang membutuhkan. Jadi jangan berhenti berharap, berpikir positif dan terus bergerak. Jangan stuck di situ saja, karena kalau kitanya lemah, kalau kitanya down, siapa yang akan melanjutkan perjuangan untuk anak-anak kita? Kalau ibunya berjuang, nanti anak-anaknya juga berjuang dan anak-anaknya juga akan tumbuh optimal insya Allah. Mungkin begitu saja dari saya, nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.